Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia dilaporkan atas dugaan kasus tindak pidana penganiayaan terhadap seorang staf ahlinya di DPR RI. Ditemani kuasa hukum dan rekannya, Dita Aditya, 26 tahun, korban penganiayaan yang diduga dilakukan Masinton Pasaribu, Sabtu malam melapor ke Bareskrim Mabes Polri. Dita yang merupakan Sekretaris Biro Perempuan dan Anak DPW Partai Nasdem DKI diduga dipukul Masinton hingga mengalami luka lebam pada bagian kelopak matanya. Kuasa hukum korban Bibi Andrino menjelaskan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Kamis malam pekan lalu saat korban yang juga staf ahli Masinton dijemput di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Saat itu Masinton mengajak korban berkeliling hingga terjadi perdebatan di dalam mobil. Lantaran korban dituduh membocorkan rahasia Masinton ke partai lain yang berujung pada pemukulan di daerah Cawang, Jakarta Timur. Korban kemudian diturunkan di tengah jalan oleh Masinton. Seorang supir taksi yang melihat korban dalam keadaan menangis langsung membawanya ke Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Pusat. Terpukul lah, kita 2 kali. Berarti ditanya dituduh ya, bukan tuduh, yang namanya berdebat mungkin juga di situ Pak Masinton lagi pusing atau gimana buat bilang rahasia ya, mungkin nggak jelaskan juga sama Dita ya rahasia macam apa gitu. Kita juga nggak ada rahasia di antara kita kan sebenarnya. Atas kasus tersebut, Masinton terancam dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Effendi, TV One mengabarkan. Menyaksikan breaking news TV One terkait penetapan tersangka terhadap Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Polisi menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kasus kematian dari Mirna Salihin ini, dan Jessica juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Polisi juga telah menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Jessica ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Kini Jessica telah berada di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menunggu kuasa hukumnya datang dari Surabaya. Jessica memang selama ini diduga kuat berada di balik kematian Wayan Mirna. Misteri celananya yang sobek pun menguatkan dugaan keterlibatan dirinya. Polisi mengaku telah mempunyai lebih dari 2 alat bukti untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Jika bersama dengan sejumlah anggota keluarganya. Lalu seperti apa tanggapan keluarga Wayan Mirna pasca penetapan Jessica sebagai tersangka? Sudah ada rekan kami Mario Dani di kediaman dari Wayan Mirna Salihin di kawasan Sunter, Jakarta. Mario, apakah sudah ada tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan Jessica sebagai tersangka? Ya, Alfat, sekitar tadi pukul 7.45 waktu Indonesia Barat setelah Jessica Wongso ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya di Hotel Neo Mangga 2 Square, dan saya tadi memantau dari di sini sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Sunter Garden Blok B3 nomor 8 hingga 10. Sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda keluarga mau mengeluarkan statement, kecuali dari ayahanda dari Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah menenggak kopi di salah satu kafe di Jakarta Pusat. Dan ini suasana terkini di rumah Mirna, dan saya coba akan mengajak Anda untuk bertanya kepada seseorang. Pak, boleh tanya, Anda dengan siapa, Pak? Saya Pak Iskandar, keamanan sini. Oh, Pak Iskandar, keamanan sini ya, Pak? Bapak mengenal sosok Mirna, Pak?
Ya kenal baik. Mirna seperti apa sih Pak orangnya Pak? Baik, orangnya supel bergaul, temennya juga banyak. Kalau boleh tahu Bapak mengenal Mirna sudah lama? Dari kecil. Dan di sini bersosialisasi dengan tengah-tengah baik? Baik. Dikenal punya musuh atau tidak? Nggak ada musuh. Dengan dua temannya yang waktu itu pergi ke salah satu tempat minum kopi itu, Jessica dan Hani, apakah Bapak kenal? Saya nggak kenal tuh. Kenal semenjak ada ini, kasus ini aja baru tahu di TV. Mereka pernah kesini? Nggak pernah. Dan tadi keluarganya sudah tahu apakah Jessica sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, sudah tahu? Kurang tahu saya. Kalau saya sih tahunya juga dari TV. Oh, dari TV. Dari TV. Nah, keluarganya sudah tahu dulu? Kurang tahu ya, saya belum ada hubungan dengan keluarga. Ada ini nggak? Kan ini tertutup nih. Saya boleh tanya, ada keluarganya nggak di dalam? Di dalam sih ada, cuman ibunya nggak mau diwawancarai karena masih keadaan ini masih berduka. Yang bisa diwawancari siapa? Nggak ada, semua pokoknya selain bapaknya nggak mau. Bapaknya kemana? Oh, bapaknya ke kantor. Ke kantor mana tuh? Kurang tahu ya, kantornya kantor pusat dia. Oh, bukan ke Polda? Kalau ke Polda kemana saya nggak tahu, pokoknya keluar jam 9 tadi Mas. Oh, jam 9? Jam 9 keluar dari rumah. Sendiri? Sama sopir. Oke, ya. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Ya, pemirsa, tadi saya sudah sedikit bertanya tentang sosok Mirna dari pihak keamanan khusus di rumahnya, itu Bapak Iskandar yang sudah mengenal Mirna lebih dari 20 tahun, dan memang sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dan pernyataan resmi dari keluarganya. Seperti Anda lihat tadi, bahwa yang boleh mengeluarkan statement hanya ayahanda dari Mirna Salihin. Demikian dapat kami kabarkan langsung dari Sunter, Jakarta Utara. Kita kembalikan dulu ke studio. Mario, saya hanya ingin penasaran saja, apakah di rumah ini juga tinggal suami dari Mirna, Aris Marko? Ya, tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu pihak keamanan yang lain. Yang tinggal di sini adalah kembaran Mirna dan juga suaminya. Sedang maksudnya kembaran Mirna dan yaitu Sandy dan suaminya, serta kembaran serta Mirna serta suaminya begitu menikah tinggal di rumah suaminya di Menteng. Begitu, Alfat. Baik, artinya hingga saat ini belum ada yang memberikan keterangan ya. Tapi dari penglihatan Anda, apakah memang tidak ada pergerakan yang khusus, misalkan ada mobil mau keluar atau ada yang datang ke sana seperti itu terkait kasus ini? Ya, seperti yang Anda lihat ini sekarang, ini adalah mobil dari suami kembaran Mirna, yaitu suami dari Sandy, dan saat ini sedang keluar, tapi kami tidak tahu mau kemana dia keluar. Yang pasti tadi ketika kami memantau di sini, mobil ini telah datang, lalu orangnya masuk ke dalam, lalu kembali lagi ke mobil, dan ini sepertinya mau keluar, tapi kami tidak mengetahui sekali lagi untuk pastinya kemana mereka akan keluar. Dan Anda bisa lihat di sini para awak media dan juga wartawan-wartawan dari media cetak, media online, dan juga media elektronik juga sudah mulai berkumpul, dan mereka lagi-lagi mencoba minta konfirmasi, tapi pihak keamanan sekali lagi menghimbau kepada mereka bahwa keluarga Mirna, khususnya ibunya, belum bisa mengeluarkan statement dan pernyataan, dan yang berhak mengeluarkan pernyataan tersebut adalah ayah Mirna. Dan Anda mungkin bisa lihat di kamera, beginilah suasana dari rumah Mirna. Ya, terlihat memang kosong dan pintu ditutup rapat. Dan sebelah sana Anda bisa lihat itu adalah pos keamanan, dan pos keamanan ini bukan pos keamanan komplek, tapi pos keamanan khusus dari kediaman Mirna yang sudah ada di sini sejak tahun 1988. Begitu, dan ini setiap harinya dijaga oleh satu orang penjaga dan selama 24 jam. Dan kita lihat juga di sini adalah beberapa wartawan yang mencoba untuk menggali informasi yang begitu minim dari pihak keamanan. Begitu, Alfat. Mario, saya lihat di depan pagar ini di parkiran seperti itu banyak sekali motor-motor terparkir. Apakah ini memang milik dari keluarga atau memang pihak media seperti itu?
Ya, tadi kami juga sempat bertanya itu kepada pihak keamanan. Di sini banyak motor terparkir, tapi hanya ada 2 motor yang dipunyai dari pihak rumah Mirna sendiri, yaitu dari pihak keamanan, dan lainnya adalah dari pihak media atau wartawan yang sudah sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi memenuhi di depan atau di sekitar rumah Mirna ini, Alfat. Baik, Mario Dani, kita akan tunggu seperti apa tanggapan dari pihak keluarga terkait penetapan dan juga penangkapan dari Jessica Kumala Wongso terkait juga atas kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Terima kasih, Mario. Kita akan tunggu.